Look at that shot right there. That shot right there to the solar plex. That's Taking those out here, guys. He's going to be wide for home. He doesn't need the exchange in the other way. One miss when you're on line. Wide out here, and White lost control. One to get this one of my knees. I'm not saying one of my knees. I'm not saying one. That's a perfect fire. And he moves up. see how your eyes can fool you. Selamat datang kembali saluran kami untuk menyaksikan informasi-informasi seputar tinju dunia terbaru. Selamat menyaksikan. How he comes in as a vaunted team heavyweight sensation. Let's see how he reacts as a southpaw. Magic, fast victory. He knocked out Marius back in a couple of rounds. Sahabat tinju, menjelang duel besar Moses Itauma versus Dillian Whyte, sorotan kini tertuju pada satu hal yang tak bisa diabaikan. Bobot. Dillian Whyte tampil dengan tubuh lebih berat, lebih padat, dan tampak siap menekan lawan yang jauh lebih muda. Pertanyaannya sederhana, apakah berat badan ekstra ini akan menjadi senjata pamungkas untuk menghentikan sensasi muda Moses Itauma? Win, have that second win and challenge. They're in a different place in their career, though. You know? Yeah, they are in a different place in their career, but Jared Anderson would have got this dude up out of here in the first round. Whyte, 37 tahun, datang ke pertarungan ini dengan bobot lebih tinggi dari biasanya. Banyak yang menilai tambahan massa tubuh bisa berarti dua hal, kekuatan pukulan yang lebih keras atau justru berat beban yang memperlambat kakinya. Sementara itu Moses Itauma tak menjaga tubuhnya tetap ramping, cepat, dan ringan. Anak muda itu tahu kecepatan bisa menjadi senjata paling ampuh melawan tenaga besar seorang veteran. Dillian Whyte bukan nama baru di dunia heavyweight. Ia sudah merasakan kerasnya ring melawan Joshua, Parker, Povetkin, hingga Tyson Fury. Senjatanya left hook yang keras dan body shot yang mendapat julukan The Body Snatcher. Dengan bobot lebih berat, logika sederhana mengatakan pukulan Whyte bisa menjadi jauh lebih mematikan. Namun sejarah juga mencatat, semakin berat Whyte masuk ring, semakin besar risiko stamina cepat habis. Dan dalam tinju, tanpa stamina, semua tenaga bisa lenyap dalam hitungan menit. Di sisi lain, Moses Itauma baru berusia 20 tahun. Ia mengandalkan footwork cepat, refleks tajam, serta kombinasi pukulan southpaw yang membuat lawan kebingungan. Itauma tahu bahwa ia tidak bisa berdiri dalam menunggu pukulan keras Whyte. Strateginya jelas, bergerak, mengurai, dan menghantam dari sudut tak terduga. Bagi Itauma, kecepatan adalah pertahanan, sekaligus serangan, dan melawan lawan yang lebih berat, kecepatan bisa menjadi penentu kemenangan. Inilah yang membuat pertarungan ini semakin menarik. Pertarungan klasik antara bobot dan kekuatan melawan kecepatan dan kelincahan. Jika Whyte berhasil menutup jarak dan mendapatkan satu pukulan bersih, segalanya bisa berakhir cepat. Tapi jika Itauma mampu menjaga jarak dan menguras stamina Whyte, maka justru sang veteran yang bisa jadi korban KO. Banyak analisis menilai ia akan menjadi pertarungan berbahaya bagi Whyte. Bobot ekstra memang memberi kekuatan, tapi menghadapi anak muda dengan energi tanpa batas, itu bisa jadi bumerang. Sebagian pengamat melihat Itauma akan menyelesaikan laga ini dalam 4 atau 5 ronde dengan kombinasi cepat yang sulit diantisipasi. Namun, fans Whyte percaya sekali saja The Body Snatcher mendaratkan hook kiri atau body shot andalannya, Moses Itauma bisa terhempas ke kanvas lebih cepat dari perkiraan. Bobot Dillian Whyte memang lebih berat, tapi mampukah itu menjadi kunci untuk meng-KO Moses Itauma? Ataukah justru bobot ekstra itu akan menjadi beban yang mengantarkan Itauma kepada kemenangan terbesar dalam karir mudanya? Sekarang, giliran Anda menilai apakah pengalaman dan bobot Whyte cukup untuk meredam kecepatan Itauma? Atau justru generasi muda akan kembali membuktikan dirinya? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Dan mari kita lihat siapa yang benar ketika bel ronde pertama berbunyi.